Ya. Ini kan baper nih gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini Senin tanggal 7 2020 kita kembali menyiarkan program Aceh Baik, yaitu program PEHTEM bersama narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini, Bapak Irfan Nusir. Irfan Husni. Irfan Nusir. Nusir Ya. Nusir. Irfan Nusir. Beliau adalah ketua fraksi, Ketua Komisi 2. ketua Komisi 2 DPR Aceh. Ini kita lihat sama-sama, beliau adalah sudah hadir, dan hari ini kita akan membahas nasib atau eksistensi Dewan dengan beberapa kasus yang saat ini muncul yang menjadi isu masyarakat. Yang salah satunya adalah rencana hak interpelasi dari anggota Dewan DPR Aceh. Seperti kita ketahui adalah politik Aceh hari ini agak sedikit berdegi, dan inilah dinamika yang sedang terjadi di Aceh. Ini berangkat dari ketidakhadiran, dimulai dari awal ketidakhadiran Bapak Gubernur Aceh ketika diundang dalam sidang pertanggungjawaban tahun 2019. Karena ini sudah berulang kali, maka hari ini anggota DPR Aceh kembali menggelar rapat interpelasi yang mudah-mudahan, kalau kita lihat dari semua dukungan yang masuk, ini sudah melebihi daripada 50%. Namun demikian, kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ini di antara DPR, antara legislatif dengan eksekutif kita, yang adalah Bapak Gubernur, PLT Gubernur Aceh, Bapak Isur Nova Iriansyah. Dan untuk diawalinya kita tanya saja ke beliau, Pak Irfan, ini apa sih yang terjadi ini? Kok sepertinya panas terus ini antara DPR dengan legislatif ini, dengan eksekutif ini, terutama dengan Pak PLT ini yang berkali-kali tidak mau hadir dalam rapat paripurna. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anwar, kemudian teman-teman reporter Aceh Image. Yang perlu saya sampaikan bahwa tentu DPR ini adalah lembaga yang diatur oleh undang-undang. Jadi keberadaannya sama dengan eksekutif, cuman beda saja di regulasinya. Kalau DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan, yang berfungsi sebagai pengawasan, kemudian juga penganggaran dan juga regulasi. Di dalam perjalanannya, mulai dilantik DPR 2020 ini, dari 30 September sampai dengan hari ini, paling tidak ada 9 kali kita membuat paripurna. Kita undang gubernur, PLT, resmi, tapi hanya sekali beliau yang menghadiri begitu. Dan juga kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh PLT ini terkesan seolah-olah Aceh ini hanya diurus oleh PLT saja, tidak pernah melibatkan DPR. Ya, ini yang kita sayangkan. Paling tidak ada beberapa hal yang strategis, seperti misalkan hari ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID, ada biaya refocusing yang nilainya sampai 1,7 triliun. Kemudian terakhir ditambah lagi dengan 500 miliar. Ini DPR tidak pernah tahu kemana dimanfaatkan anggaran ini. Belum lagi misalkan ada kebijakan multi-yes yang DPR sudah membatalkan itu karena dianggap improsedural, dan juga dianggap manfaatnya juga kurang bagi masyarakat. Bukan DPR anti pembangunan, tapi kita anggap kurang karena masih perlu segmen-segmen lain yang jauh lebih bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk masyarakat Aceh, seperti pemberdayaan ekonomi misalnya. Jadi bukan proyek-proyek yang fantastis ini yang DPR menganggap bahwa hanya akan menguntungkan beberapa orang pengusaha saja.
Nah, jadi manfaat yang besar itu tidak ada. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketika misalkan ada segmen-segmen yang tidak bisa dibangun dengan alasan tidak cukup material, dengan alasan tidak bisa dibawa material, misalkan dijadikan sebagai alasan untuk membuat pekerjaan ini tidak sesuai dengan spek. Ya banyak dalih-dalihnya begitu. Ini persoalannya, itu kan sudah ada perwakilan jadi kirim oleh Pak PLT. Ya, itu kan ada sekda misalnya. Apakah tidak cukup? Iya, tidak bisa begitu. Ya kan, apalagi misalkan kemarin dalam pertanggungjawaban 2019 gitu, LKPJ. Ini kalau menurut undang-undang itu memang undang-undang PP nomor 13 tahun 2019 itu yang substansinya memang laporan itu dibacakan oleh gubernur. Tidak boleh diwakilkan. Tapi malah mereka mengutus sekda yang selalu juga hadir bersama kita. Kan lucu. Masa LKPJ misalkan yang seharusnya gubernur tahu kok malah mengutus orang begitu. Bukan tidak boleh, silakan saja, tapi dalam konteks yang lain, tidak konteks ini gitu. Jadi ini adalah klimaks dari kekecewaan anggota DPR terhadap ketidakhadiran gubernur. Saya kira mungkin ini ya salah satu sekelumit di antara banyak hal-hal yang tidak pernah dikoordinasikan antara eksekutif itu dengan DPRA. Disinilah kami beranggapan bahwa eksekutif ini memang seperti melecehkan lembaga DPR ini. Jadi langkah ini diambil ini karena akibat dari sebuah ketidakhadiran itu. Ya, saya kira enggak juga. Kan banyak dari beberapa kejadian sebelumnya gitu. Dari mulai memanfaatkan anggaran tidak pernah berkoordinasi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan strategis lainnya juga tidak pernah berkoordinasi. Nah, ditambah lagi dengan ketidakhadiran dalam LKPJ ini. Lalu kenapa? Jadi timbul pertanyaan kita. Kenapa mereka tidak hadir? Apakah rendah sekali marwah DPR ini? Apakah mungkin orang-orang di DPR ini tidak sekali berbeliau? Sehingga tidak mau hadir ke DPR ini. Nah, apakah kami misalkan ketika dia hadir akan kita malukan di depan rakyat? Kan tidak. Kan mereka kan seorang pimpinan, dia seorang pimpinan. Apa saja keluhan-keluhan masyarakat itu, kritikan apa segala macam didengar. Tidak mesti nggak hadir. Artinya ini seharusnya itu hal-hal yang normatif kan? Ya normatif dong. Ya normatif. Jadi pimpinan dikritik oleh mitra itu biasa. Tidak ada hal yang luar biasa. Ya kalau nggak usah jadi pimpinan. Itu kan sebuah masukan sebetulnya. Benar ya. Yang DPR sampaikan ini juga kan hal-hal yang terjadi di masyarakat sehari-hari begitu ya kan. Misal begini. Katakanlah misalkan dalam input aspirasi kita banyak memasukkan masjid, memasukkan rumah duafa. Tapi di level eksekutif ini ditolak begitu. Kemudian lalu DPR memperjuangkan ini sampai ke Kemendagri agar ini masuk gitu. Saat gubernur hadir, kadang-kadang DPR ingin menanyakan langsung, kenapa misalkan ini tidak boleh. Jadi ingin menunggu jawaban langsung ya? Iya, yang kita inginkan itu hal-hal yang strategis begini kita ingin tanya. Pak PLT, nah kira-kira ini dana begini kemana dibawa? Lalu ini kenapa bisa? Kan kita mau tanya itu. Jadi artinya dengan interpelasi ini pertanyaan ini akan muncul nanti. Itu makanya interpelasi ini tentu diatur oleh undang-undang. Dalam Permen 17 2014 itu jelas diatur. Interpelasi adalah salah satu hak DPR. Jadi meminta jawaban-jawaban dari gubernur tentang hal strategis-strategis yang dia buat itu. Kenapa bisa? Kenapa tidak dikoordinasikan itu? Jadi normal. Jadi tidak ada yang tidak normal. Ini halal begitu. Jadi inilah saya lihat memang semangat kawan-kawan tidak lebih dari itu. Ingin mempertanyakan, paling tidak ada lebih kurang 50% lebih sudah yang menandatangani interpelasi ini ingin mempertanyakan kepada gubernur. Bapak kemana aja selama ini? Kan begitu. Kenapa tidak hadir? Lalu kebijakan ini kenapa bisa dilakukan itu? Ini hak kita ingin bertanya ini. Nah, ini masyarakat juga ingin tahu ini. Ini kan lembaga ya. Dengan hak interpelasi ini kan semua anggota sudah berhak itu. Tapi ini kan baru 50% sekian ya. Kenapa itu? Ada apa yang menjadi kendala di DPR? Sehingga tidak semua ini. Artinya kan begini, interpelasi ini kan sesuai dengan undang-undang itu 2/3. Jadi artinya secara konstitusi sudah memadai. Ya paling tidak 15 lebih begitu. Tapi pada hari ini untuk interpelasi kan sudah 50% lebih. Saya kira untuk sebuah syarat itu sudah cukup begitu. Nah, dari 81 orang ya? Dari 81 orang. Itu sudah lebih 50% begitu. Nah, jadi untuk syarat sudah cukup. Jadi saya kira kita terus lanjut, kemudian beberapa orang inisiator
ya sudah melengkapi berkas itu, selanjutnya kita akan menyerahkan ke fraksi. Nanti fraksi akan membackup dan menyerahkan itu kepada pimpinan, selanjutnya akan dibicarakan di Bamus begitu. Lalu hari ini saya dengar juga boleh dilaksanakan ya. Ini gimana prosesnya? Iya, sedianya tadi pagi. Apakah prosesnya sudah berjalan sesuai dengan aturan, dengan schedule, dengan apa istilahnya ini? Jadwal yang sudah diatur oleh DPR? Ya, sedianya memang kita buat schedule-nya normatif aja begitu. Sedianya tadi pagi kita menyerahkan naskah berkas ini ke pimpinan gitu. Tapi kira-kira ada beberapa hal yang belum naskahnya belum, masih perlu kita tambah lagi, jadi sehingga kita tindak untuk beberapa waktu saja. Apakah mungkin nanti malam atau sore atau besok pagi begitu. Tapi insya Allah ini lanjut. Jadi kita sayangkan Bapak. Jadi memang idealnya begitu, eksekutif dengan legislatif ini bareng kita, bersama-sama kita mengurus rakyat yang 5 juta ini sama-sama kita Bapak. Tidak mungkin bisa sendiri. Nah kalau misalkan PNT ini hanya mendengar omongan sekda, omongan kepala dinas, ini bawahan dia. Ini pengaruh nggak menurut Bapak? Ya pasti pengaruh. Ada pengaruh nggak? Ada bisikan-bisikan lain? Oh pasti. Inilah yang membuat suasana tambah kacau ini pembisik-pembisik ini. Ya kan? Ini kan asal Bapak senang aja ini. Pembisik-pembisik ini, ABS ini. Ya kan? Ini kita sinyalir ada beberapa memang mafia anggaran di pemerintah ini dari dulu ke dulu itu. Ya ini sudah yang bermain. Kita sudah sinyalir ini. DPR mensinyalir secara baik bahwa ada orang-orang yang memang memanfaatkan suasana ini. Nah, jadi ini yang membisik-bisikkan kepada PLT ini. Nggak usah open DPR, nggak usah datang, nggak usah apa segala macam, urusan kami itu ada ini. Apa mungkin ini Pak PLT menerima begitu saja masukan seperti ini? Beliau kan mantan anggota DPR RI loh. Masa seperti ini masih didengar? Yang kita sayangkan itu. Ini kadang jangan-jangan PLT ini kan levelnya cuma level wagub, bukan level gubernur begitu. Jadi sehingga belum terbiasa ada yang kritik-kritik seperti ini begitu. Yang kita sayangkan juga begini, dia boleh tidak menghargai Haji Dahlan Jamaluddin gitu. Selaku person tapi perlu diingat. Secara personal. Dahlan ini ketua DPR Aceh loh. Dia boleh tidak menghargai saudara Dalimi selaku person, karena mungkin dianggap bagian dari Partai Demokrat gitu. Tapi perlu diingat, Dalimi ini wakil pimpinan di DPR gitu. Jadi jangan dilihat personnya, dilihat lembaganya. 81 orang ini mewakili 5 juta rakyat Aceh. Yang kami bawa ini adalah aspirasi rakyat, bukan aspirasi Irfan. Oke, para pemirsa, ini kan menarik ini yang kita bahas ini di program PT Aceh Media.com ini. Nah, sekarang ini kan mumpung beliau ada di sini, Ketua Komisi 2 ini. Ini kita tanya lebih jauh, para pemirsa. Apa sih jika tidak mau hadir di sidang interpelasi ini? Jika beliau tidak hadir, kita tidak hadir, apa langkah-langkah yang ingin kita tahu yang akan diambil? Apakah ini akan dilanjutkan dengan hak angket atau bagaimana? Ini silakan Pak. Saya kira memang ini menjawabnya gampang-gampang susah ya. Jadi yang jelas kita sekarang formatnya kita buat interpelasi dulu. Sambil melihat perkembangan lanjutan gitu. Ya kalau kan misalkan nanti setelah kita undang interpelasi PLT juga tidak berhadir, ya tentu kawan-kawan juga akan punya pemahaman lain gitu. Ya kalau misalkan memungkinkan untuk kita meningkatkan ke ke yang lebih tinggi, tentu kita serahkan kepada kawan-kawan gitu. Yang jelas undang-undang mengatur ada interpelasi, kemudian ada impeachment begitu kan, atau pemakzulan. Saya kira ini kita serahkan kepada forum 81 orang ini. Jadi saya kira juga tidak tertutup kemungkinan. Ya kalau misalkan di interpelasi beliau hadir gitu, kemudian memberikan jawaban-jawaban yang membuat suasana batin rakyat Aceh, batin kita di DPR ini bisa tenang, ya saya kira cukup diinterpelasi saja, tidak perlu repot-repot. Cukup di situ. Ya, prinsipnya kita kan begini. Kita ingin membangun Aceh ini bersama, Bapak. Bukan sendiri gitu. DPR juga tidak punya fungsi eksekutor gitu. Itu kita tahu fungsinya eksekutif. Jadi tidak one man show ya? Ya, usaha one man show nggak mampu kita. Ya kan, saya kira yang hebat itu Irwandi lah. Harus tahu itu dengan program-programnya begitu. Ya kan, tapi mereka juga melakukan bersama, walaupun misalkan ada dalam sejarah ada pergub begitu. Tapi setelah dibangun komunikasi apa segala macam kan,
bareng lagi dia gitu. Yeah. Jadi nggak mungkin kita membangun itu sendiri. Nah, juga harus PLT juga harus ingat, fungsi DPR ini kan mengawasi. Ya kan, Bapak, ini seharusnya nggak begini loh Bapak lakukan, begini gitu. Inilah fungsi kita mengawasi. Kalau misalkan fungsi kita menyanjung-nyanjung ya kan, Bapak sudah betul, Bapak hebat, Bapaklah super power, Bapak punya anggaran, ya sudah. Mau dia bawa ke laut pun kita ini, ya kan? Nah, jadi nggak boleh begitu. Jadi kalau kita dengar penjelasan ini kan sesuatu yang ideal. Ya. Sesuatu yang ideal. Tapi juga ada pada masyarakat ini. Ya. Ini kenapa DPR melakukan langkah-langkah interpelasi seperti ini? Karena banyak kepentingan. Ya. Ada kepentingan politis di belakangnya, ada kepentingan ekonomi di belakang. Ya. Ini kan perlu kita tanggapi Pak ini. Boleh. Karena kan dari masyarakat ini ya, dari masyarakat kita cuma hanya menyampaikan ini. Apakah benar seperti itu? Jadi begini. Ya. Yang pertama harus kita garis bawahi. Ya. DPR ini adalah lembaga yang di sini berkumpul orang-orang yang dimandatkan oleh masyarakat untuk duduk. Iya. Dan pasti punya marwah begitu. Iya, iya. Ini perlu dulu kita garis bawahi. Iya. Saya kira tidak ada tendensi politik apapun kecuali hanya untuk menjaga marwah yang sudah dimandatkan oleh masyarakat ini untuk kita jaga secara baik. Iya. Dan juga undang-undang memandatkan kepada DPR ini untuk menjalankan roda pemerintahan ini bersama dengan eksekutif begitu. Iya. Nah, ketika lembaga ini sudah tidak lagi dipakai bareng oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintah ini bersama, sementara mandat masyarakat harus kita junjung di pundak kita untuk menjalankan institusi ini. Nah, di sini baru terjadi gejolak. Yang kita anggap DPR ini adalah yang harus dipertahankan begitu. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi inilah saya kira awal terjadinya itu di sini. Disharmonisasi antara eksekutif dengan legislatif itu di sini. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada etikat baik. Paripurna ini kan representasi yang paling tinggi bagi DPR. Yang memang kita harus mewajibkan untuk hadir. Pakai pakaian resmi. Kan begitu? Pakaian resmi lengkap kita untuk hadir. 8 kali paripurna atau 9 kali, hanya 1 kali yang diri oleh gubernur. Dan yang paling fatal, laporan pertanggungjawaban yang menurut undang-undang harus dihadiri oleh gubernur itu sendiri yang tidak hadir. Kita sudah menyurati jauh-jauh hari sebelumnya. Apa sih yang terjadi itu? Menurut Pak lihat selama ini, yang berkembang selama ini, Pak Fadli? Ya saya kira begini, pasti adalah orang-orang yang membisikkan begitu. Ya nggak mesti hadir, ya kan? Kan ada orang lain gitu. Pak Gubernur nggak mesti hadir begitu. Ini dibuat alasan misalkan ada. Kalau alasan itu kan di kantor gubernur kan ada biro hukum ini. Ya, yang memahami tentang aturan ini. Ya biasalah begitu. Kalau kita sudah ego sektoral kita sudah terlalu tinggi begitu, orang lain rendah semua, ya biasa itu, ya kan? Jadi kita nggak menganggap orang lain itu sebagai mitra lagi, tapi kita sudah menganggap yang lain itu sebagai bawahan gitu, yang bisa tunjuk-tunjuk. Ini Kau nggak ada nggak apa-apa. Kekecewaan gitu. berat ini di pihak DPR. Ya, pasti. Dengan sikap seperti ini, sikap kecewa PLT berat, pasti berat kecewa kita, ya kan? Kan saya berulang-ulang kali dalam paripurna pun saya sampaikan, walaupun tidak banyak-banyak seperti kawan-kawan lain, paling tidak di dapil saya suara PAN itu ada 23.000 kumpulan suara kawan-kawan yang lain gitu. Coba bayangkan teman-teman PA misalkan ada 40.000, ada 30.000, bayangkan jutaan suara kami mewakili masyarakat yang kami suarakan kemari, ya kan? Nah, lalu memperjuangkan nasib mereka sudah pasti. Lalu sampai kemari kan kita kan ya aduh tidak dianggap sebagian bagian dari mitra gitu. Dan ini perlu saya sampaikan juga. Mau tidak mau harus kita akui Aceh hari ini itu tentu juga karena perjuangan teman-teman kita yang mengatasnamakan dulu gerakan Aceh Merdeka begitu. Ini harus kita akui. Melalui lubuk-lubuk kecil ada pertumpahan darah. Jadi nggak boleh kita menafikan. Nggak boleh kita nafikan begitu. Ada korban-korban di pihak TNI Polri, ada korban. Ada korban-korban dari pihak GAM gitu. Sehingga Aceh menjadi hari ini begitu. Mendapat otsus kita. Bahkan teman-teman malah memperjuangkan supaya otsus ini bisa jadi seumur hidup begitu. Sampai segitunya kita berjuang untuk Aceh ini. Lalu ada pimpinan-pimpinan yang model bagaya seperti ini. Ingin mau membawa Aceh anggaran ini secara ugal-ugalan, suka-suka mereka gitu. Harus nggak kita boleh dikontrol ya. Nggak boleh dikontrol, nggak boleh begitu, ya kan? Kalau nggak, untuk apa fungsi DPR? Kalau kita tidak boleh mengontrol pemerintah, nggak boleh mengawasi pekerjaan mereka. Ya ini bukan uang mereka, tapi uang rakyat.
Jadi harus kita kontrol. Apakah ini tidak karena ketidakmengertian fungsi masing-masing? Itu fungsi ini penting nih dipahami. Ya saya kira mengerti, tapi pura-pura tidak mengerti nih Pak Ridwan. Ya kan ada begitu kan, ada pimpinan yang mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Kayak orang tidur. Ya. Orang tidur, tertidur beneran, dikasih bangun langsung bangun dia. Ya. Tapi kalau membangunkan orang-orang pura-pura tidur, Ya, sulit ya. sulit sekali. Karena dia pura-pura tidur. Nah ini pura-pura tidur. Ya kan pura-pura nggak paham ini. Iya, iya, iya. Nah, yang jelas yang saya lihat adalah ingin gini, menganggap bahwa super power begitu. Menganggap mampu semuanya begitu. Ditambah lagi oleh mafia-mafia anggaran yang selalu membisik-bisikkan tadi. Apakah ini sudah buntu membangun komunikasi dengan pihak eksekutif? Ya, saya menilai secara person untuk saat ini sudah buntu. Ya kan? Jadi kalau misalkan di laporan pertanggungjawaban PLT tidak hadir, menurut saya sudah buntu. Tapi tentu kita serahkan kepada pimpinan. Kemudian juga di sini ada partai-partai koalisi, ada praksi begitu. Jadi kita serahkan kepada kawan-kawan ini kalau memang ingin terus membangun kebersamaan, lalu ada solusi-solusi, ya saya kira kita ikut aja. Nah, tapi yang jelas hari ini ya di klimaknya kemarin di paripurna ini tidak hadir, saya kira sudah sedikit buntu begitu. Ya nggak apa-apa, jalan saja. Ini sebenarnya harus diselesaikan secara politis ini. Harus ada pertemuan-pertemuan yang intern antara eksekutif dan legislatif. Ini sudah dilakukan upaya ini? Ya saya nggak tahu ya kalau misalkan di level pimpinan, tapi memang pimpinan sempat menyampaikan ke kita, saya paling ada 1 sampai 3 kali pertemuan begitu, intensnya begitu tidak ada. Ya kita harapkan inilah dia dengan diundang misalkan ke paripurna, ini kan bagian dari mencairkan suasana begitu. Datang aja ke DPR ketawa ketiwi gitu kan. Oh lalu ada 1-2 orang yang menyampaikan kritik yang tajam, ya biasa itu kan. Itu hal dinamis. Dinamika dalam politik ya begitu ya kan. Ya bagaimana misalkan dulu Jokowi sama Prabowo berdarah-darah misalkan gitu kan kampanye. Toh akhirnya masuk ke dalam kabinet jadi menteri. Biasa dalam politik, nggak ada luar biasa. Jadi kok malah baper begitu. Ini kan baper nih gubernur. Seolah masuk ke DPR ini masuk takut gitu, dikritik, takut dibilang ini, dibilang itu. Ya nggak usah jadi pimpinan kalau begitu. Kenapa mesti takut? Kalau memang itu memang benar ya sudah dilakukan, kenapa mesti takut sebetulnya? Nah, tinggal mempertanggungjawabkan itu. Betul. Tapi ini ada persoalan ini tidak nih antara. Saya rasa kalau hanya untuk mempertanggungjawabkan, tinggal panggil dinas terkait apa yang mesti dipertanggungjawabkan. Ya, gampang, yang jelas begini, Pak Anwar. Kalau misalkan ada etikat baik dari eksekutif ini, terutama PLT ini begitu, datang ke DPR, silaturahmi, perlu makan bareng kita gitu kan. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan? DPR ini kan juga asal kritik. Yang disampaikan itu tentu ada dasarnya begitu. Lalu penyampaiannya mungkin agak sedikit ya berlebihan. Saya kira biasa. Semuanya bisa diselesaikan. Tidak ada konflik yang lebih berat ini selain dari konflik GAM dan NKRI ini. Tapi bisa selesai kan? Apa yang tidak bisa selesai? Semuanya dengan komunikasi. Tapi kalau misalkan satu sisi DPR ingin terus membangun komunikasi, tapi di sisi lain istilah bahasa Aceh muayun-ayun munan. Ya kan? Sebenarnya pukalain tinggal kalain lam. Ya nggak bisa dong ya kan? Harus jelas begitu. Yang jelas komunikasi yang kita maksud adalah komunikasi institusi. Bukan komunikasi pribadi antara lembaga DPRA dan eksekutif begitu. Ini yang kita maksud komunikasi yang dilakukan. Bukan berarti misalkan memanggil 1-2 orang dianggap mewakili lembaga, nggak begitu. Yang selama ini kan begitu. Jadi PLT memanggil 1-2 orang yang dianggap dekat itu dipanggil, dianggap mewakili lembaga gitu. Lalu menurut Pak Irfadi, kan? Saya menarik juga untuk terus bertanya ini begini. Seandainya ini interpelasi ini tidak jadi. Apakah mungkin untuk tidak jadi, untuk gagal karena ada anggota-anggota mungkin tidak setuju atau menganulir apa yang sudah dilakukan hari ini? Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, Pak Anwar, ya kan? Ya, tapi tentu bagian yang sudah menandatangani sebanyak lebih dari 50% dari total anggota DPR itu ingin ini dilanjutkan gitu. Nah, toh misalkan besok setelah melalui proses diserahkan ke Bamus, lalu misalkan ada yang tidak setuju, ya tentu ini persoalannya nanti akan kita kaji ulang lagi gitu. Tapi sejauh tadi saya tinggalkan kantor, ya masih masih menginginkan interpelasi ini kita lanjut gitu. Nah, jadi nggak ada indikasi-indikasi dari teman-teman untuk
berhentikan di tengah jalan ini? Saya kira sementara belum ada. Belum, ya? Nah, cuman paling kita tunggu waktu saja, agar mungkin di waktu yang lain akan mungkin atau bisa jadi sore atau jadi besok begitu. Tapi yang jelas ini lanjut. Dan syaratnya sudah cukup. Syaratnya sudah cukup. Syarat untuk interpelasi sudah cukup. Jadi 2/3 dari total anggota DPR itu sudah cukup. Ya. Oke, Pak Irfan, ini yang terakhir barangkali. Apa sih? Ini kan pasti ada langkah lain ini, ada strategi lain ini untuk mencarikan ini. Ada nggak solusi dari Dewan? Barangkali dari teman-teman yang sudah menyampaikan ke Pak Irfan. Kemarin juga berkembang dalam paripurna itu, ada saran-saran dari teman minta kepada lembaga seperti yudikatif begitu kan, ya Prokopimda lah, ada TNI, Polri, minta ini difasilitasi untuk kembali harmonis begitu. Nah, dan inisiatif itu sudah dijalankan oleh pimpinan, sehingga kita sudah bersilaturahmi ke Kapolda, sudah bersilaturahmi ke Pangdam, sudah bersilaturahmi ke Kajati. Tentu konteksnya dalam rangka meminta difasilitasi agar kita kembali harmonis begitu. Cuma sejauh ini kita belum mendapatkan informasi apakah misalkan PLT bersedia untuk itu, ya tentu kita lihat aja ke depannya. Nah, yang jelas tentu DPR ya sudah pastilah keinginan kita untuk bersama-sama itu sampai habis masa periode PLT ini sudah pasti ada. Jadi tinggal lagi PLT-nya mau atau tidak gitu. Ya kan itu dia. Nah, kita berangkat dari pengalaman yang sudah ini. Jadi sudah setelah baikan, habis itu kembali. Jadi, tidak menepati janji. Ini kayak orang bercinta nih ya. Janji besok udah. Apakah ini ada kemungkinan seperti itu akan terulang? Saya kira kemungkinannya ada. Cuman kita mengingatkan Pak PLT ini bahwa ayo kita jalan bersama gitu. DPRA pasti tidak ingin mencampuri tupoksi yang merupakan tugas dan kewenangan eksekutif. Tapi juga PLT juga jangan intervensi terlalu berlebihan terhadap lembaga ini. Lembaga ini perlu saya sampaikan adalah lembaga yang secara sah diatur oleh undang-undang begitu. Kan begitu dia kan. Nah, jadi saya kira ini. Tentang misalkan akan harmonis kembali, pastilah kemungkinan itu pasti ada. Ada 1-2 orang yang bicara keras itu biasa. Kalau nggak usah jadi pimpinan. Pimpinan ini kan harus melalui semua macam ujian gitu. Jangan alergi kritik. Jangan alergi masukan gitu. Jangan cuman hanya mendengar bisikan-bisikan asal Bapak senang. Ini malah akan membahayakan beliau ke depan gitu. Ini perlu diingat gitu. Oke, para pemirsa, demikian PTM kita pada sore hari ini. Namun kita bisa mengambil kesimpulan. Pada hakikatnya DPR masih berniat baik. Bagaimana membangun komunikasi yang baik, yang serasi antara DPR sebagai lembaga legislatif dengan gubernur, terutama PLT Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah sebagai eksekutif. Kita sudah mendengar sama-sama. Masih ada jalan, masih ada peluang untuk perbaikan, untuk supaya pemerintah Aceh bisa menjadi harmonis, yang ujung-ujungnya bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Anwar.